Ya, pemirsa, ulah turis asing yang seenaknya satu demi satu terus terungkap. Kali ini Polda Bali menyita satu unit mobil mewah dengan plat palsu yang diduga milik seorang warga negara Rusia. Polda Bali menyita satu unit mobil Lamborghini jenis Aventador yang diduga milik WNA asal Rusia. Mobil mewah ini alih-alih menggunakan plat nomor selayaknya yang dikeluarkan oleh kepolisian, justru menggunakan plat bertuliskan Domogodsky. Nah, hasil penelusuran kepolisian menemukan bahwa mobil ini ada di sebuah bengkel. Namun sang pemilik yang bernama Sergei Domogodsky sudah meninggalkan Indonesia dan tengah berada di Dubai. Dirinya diduga meninggalkan Bali setelah mobil Lamborghini-nya ini viral. Ya, untuk mengelabui polisi, Domogodsky menyuruh orang lain untuk membawa mobil tersebut ke bengkel dengan alasan perawatan. Selain nomor kendaraan palsu, polisi juga menemukan bahwa mobil tersebut menunggak pajak selama setahun dengan tunggakan 104 juta rupiah. Sejumlah saksi telah diperiksa termasuk tukang bengkel tempat mobil diservis dan pengendara yang membawanya ke bengkel. Polisi kini tengah memanggil Sergei Domogodsky dari Dubai untuk dimintai keterangan. Beberapa waktu yang lalu viral di media, dia hilir mudik di jalan raya dengan plat nomor Domogodsky. Jadi Domogodsky itu ternyata nama belakang dari Sergei. Sergei itu warga negara Rusia. Yang masih kita dalami apakah dia yang punya, apa dia yang nyewa. Kemudian merespon itu, Kepolisian Daerah Bali, khususnya Direktorat Krimum Polda Bali, Pak Kasubdit Jatanras melakukan penyelidikan. Dan ternyata mobil ini ada di salah satu bengkel di wilayah Gacu. Ya, pemirsa, apakah aksi warga negara asing atau bule yang meresahkan ini masih saja terjadi di Bali? Kami akan mengajak Anda untuk bergabung. Dari kawasan Sanur, Bali sudah ada koresponden B-Universe, ada Mansi Singko. Mansi, bagaimana Mansi tentunya pantauan Anda di sana? Apakah masih terlihat adanya wisatawan asing yang melakukan pelanggaran aturan di Bali, Mansi? Ya, selamat sore Eliza, dapat saya laporkan memang berbicara tentang pariwisata Bali memang hingga saat ini memang mengalami peningkatan yang signifikan seperti itu. Hal tersebut terlihat dari jumlah kedatangan wisatawan melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali memang mengalami peningkatan, yakni sekitar 1-3 juta pada wisatawan selama bulan Januari dan bulan Februari. Hal tersebut memang berbanding terbalik dengan jumlah kunjungan wisata selama masa pandemi, selama tahun 2022 lalu, di mana hanya mencapai kurang dari 1 juta wisatawan setiap hari. Memang hingar-bingar wisatawan ini akan berdampak positif sendiri untuk pertumbuhan ekonomi di Bali, di mana sebelumnya hanya minus 0,9%, namun hingga saat ini bertumbuh pada triwulan pertama tahun 2023 ini bertumbuh menjadi 7% seperti itu. Hingar-bingar pariwisata ini memang tentu agak sedikit tercoreng dengan ulah para wisatawan asing yang berwisata di Bali, di mana mereka melakukan pelanggaran lalu lintas seperti itu dengan tidak menggunakan helm dan berlalu di lalu lintas tanpa mengikuti peraturan yang ada. Untuk mengawasi lalu lintas seperti ini, hingga saat ini pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Satgas penanganan khusus untuk wisatawan, di mana Satgas ini akan menangani di lintas sektoral di pemerintahan Provinsi Bali. Untuk pihak kepolisian sendiri akan menangani lalu lintas kendaraan untuk pelanggaran para wisatawan yang melanggar, sedangkan untuk pelanggaran visa akan ditangani oleh pihak imigrasi sendiri, di mana ada indikasi memang ada pelanggaran penggunaan visa, di mana para wisatawan yang datang ke Bali menggunakan visa turis seperti itu, namun dalam pelaksanaannya dia melakukan aktivitas bekerja untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk pelanggaran ketenaga kerjaan sendiri akan ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali seperti itu. Jika seandainya dalam penanganan tersebut ada ditemukan wisatawan yang melanggar keimigrasian, pihak imigrasi tentu akan melakukan deportasi kepada para wisatawan yang melanggar tersebut.
Namun hingga saat ini memang sudah banyak wisata, sekitar kurang lebih belasan wisatawan yang telah dideportasi oleh pihak imigrasi Denpasar seperti itu, karena mereka melakukan pelanggaran keimigrasian, antara lain mereka overstay seperti itu dan melakukan aktivitas menggunakan visa kerja, tapi mereka melakukan visa kerja seperti itu. Nah, untuk memberikan pemahaman lebih awal terkait dengan kebijakan pariwisata di Bali, Menkumham Provinsi Bali saat ini telah memasang baliho spanduk di terminal kedatangan bandara internasional maupun tempat wisata, di mana baliho tersebut akan menuliskan bahwa hal-hal yang perlu dan tidak boleh dilakukan selama berwisata di Bali. Ini untuk pencegahan terjadinya kriminal yang dilakukan oleh para wisatawan tersebut. Sedangkan untuk tempat wisata sendiri saat ini memang tampak dipadati oleh kunjungan para wisatawan. Demikian. Baik, Mansi, kita harapkan tentunya naiknya jumlah wisatawan asing ke Bali ini mereka juga bisa mentaati peraturan-peraturan yang ada dan tidak mengganggu tentunya ketentraman dan membuat resah warga Bali di sana. Terima kasih Mansi Siko telah bergabung bersama kami.